Mana lagi yang keenam, hari syak. Hari syak. Apa tuh hari syak? Hari tanggal 30 bulan Sya'ban dan belum ada penetapan Ramadan masuk, berita seliweran di mana-mana katanya Ramadan, katanya belum. Itu hari haram puasa. Namanya hari ragu. Mana lagi haram puasa? Ke-7 tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Kalau udah Sya'ban tanggal 16 haram berpuasa, tapi tidak mutlak. Hanya bagi orang yang tidak biasa puasa. Kalau bagi orang yang biasa puasa mah seperti Senin Kemis boleh lanjut. Seperti orang mana lagi punya qada Ramadan, lanjut puasa walaupun udah separuh lebih. Begitu. Mana lagi puasa Daud, lanjut. Silahkan. Mana lagi kalau diawali tanggal 15 puasa. Kalau sehari sebelumnya puasa boleh. Karena enggak bolehnya setarnya di 16. Makanya ada malam namanya nisfu Sya'ban. Malam berapa malam nisfu Sya'ban? Malam ke-15 bulan Sya'ban. Nih, malam 15 Sya'ban. Malam ini nisfuan, maghrib baca Yasin 3 kali, besok puasa. Dapat ganjaran gede. Tuh puasa ampe buka-buka Syawal boleh, karena puasanya dari tanggal 15. Kalau nisfu Sya'bannya enggak puasa mulai di 16 haram. Enggak boleh dijemput dengan puasa Ramadan bagi yang tidak puasa. Udah berapa tuh ya? 7. 8. Mana yang puasa haram? Istri yang tidak diizinin laki. Kata si bininya, bang besok puasa ya Senin. Rusah. Kata lakinya, enggak boleh. Maka kalau maksain puasa haram. Kenapa puasa Senin hukumnya patuh sama laki wajib, maka enggak bisa maksain puasa, bukannya dapat ganjaran, dapat dosa. Cuman laki yang ngelarang tuh kurang bijak, bro. Alhamdulillah. Begitu bininya demen puasa, begitu. Tapi kan boleh saja agama. Kalau sampai ada orang kayak begitu, enggak apa-apa. Begitu, kayak begitu. Enggak boleh. Maka yang keempat, kudu tahu waktu. Waktu tuh hari. Hari itu boleh puasa. Maknanya seorang muslim diizinkan puasa sepanjang tahun. Yang penting jangan di hari-hari yang dilarang berpuasa. Kalau maksain diri puasa, puasanya tidak sah. Begitu. Yang paling pokok 5 hari itu, 2 hari hari raya sama hari tasyrik. Yang lain banyak tafsiran. Yang lain kayak perempuan haram puasa itu kan bilakinya enggak setuju. Kalau setuju boleh, begitu. Tapi dari sisi hukum itu haram, begitu. Begitu. Ini puasa. Ada puasa hukumnya sunat, ada puasa sunat tahunan, itulah Arafah, Asyura.
Rajab, Sya'ban, itu puasa tahunan. Ada puasa bulanan, Ayamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan kecuali Dzulhijjah. Itu mundur sehari, 13-nya masih tasyrik, 14, 15, 16. Ada puasa mingguan, Senin, Kamis. Ini hukum-hukum daripada puasa. Singkatnya ada 4 syarat sah berpuasa. 1 Islam, 2 tamyiz berakal tuh, 3 suci dari haid dan nifas, 4 tahu hari itu boleh puasa, yakni harinya bisa untuk puasa. Kalau harinya enggak bisa untuk puasa, kayak hari raya, maka puasanya di samping dosa tidak sah. Malam niat, siang wajib makan, karena harinya tidak bisa untuk puasa. Untuk puasa ndak bisa, dilarang oleh agama. Inilah hari-hari di mana kita dilarang berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Hilal belum kelihatan tapi orang bilang bincang-bincang masuk, itu juga haram. Dan tanggal 16 ke atas enggak boleh. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Bila Sya'ban udah lewat separuh, yakni tanggal 16, jangan puasa. Yang ini enggak mutlak. Kalau wiridan mah boleh. Inilah syarat-syarat sah untuk kita berpuasa. Saya mau tutup buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Baik, ada kertas kayaknya ini. Apakah zikir tasbih, tahmid, takbir yang jumlahnya 33 juga ada pada sholat duhur, asar, dan isya? Kedua, kalau zikir tersebut ada pada sholat duhur, asar, isya, mengapa ada yang tidak melakukannya, bahkan tidak sedikit yang meninggalkannya? Baik. Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, begitu juga As-Sayyidi Syekh Al-Habib Ali Khirid Al-Husaini di dalam kitabnya Al-Wasail Asy-Syafiyah menjelaskan aurad-aurad ba'da solat yang diajarkan oleh Nabi. Banyak. Apakah tasbih ini ada dalam semua solat? Secara jujur ada. Semuanya ada dalilnya. Semua solat wiridan tuh begitu. Ada 2 riwayat, tasbih, tahmid, takbir. Pertama, ada yang riwayat 11. Jadi makanya ada tasbih yang perputarannya 33 doang. Itu satu. Ada juga yang riwayat 33. Riwayat 33 ada 2. Pertama, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33.
ditutup dengan Allahu Akbar kabiro. Kedua, ada riwayat tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100 sebelum Allahu Akbar kabiro. Itu riwayat-riwayat dari Nabi berbicara bacaan. Di antara wiridan itu ba'da solat yang diatur adalah semua solat. Nanti saya ambil dulu maghrib, subuh, baik. Wiridannya tergantung. Istighfar, dohor, asar, maghrib, bisa subuh ada. La ilaha illallah wa la syarikalah yang langsung diajarkan Nabi hanya maghrib dan subuh 10 kali. Maghrib, subuh 10 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yu'mit wa ala kulli syai'in qadir. Maghrib 10, subuh 10. Ada riwayat dan ini dipakai oleh Imam Haddad tapi kurang kuat, ba'da asar. Imam Haddad selalu ba'da asar, adalah kalanya 10. Itu begitu. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, atau orang kita dijamakan Allahumma ajirna minan nar. Ini khusus maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Selainnya maghrib dan subuh tidak langsung diajarkan oleh Nabi. Dibaca ya boleh begitu, tapi ajarannya yang langsung maghrib 7, subuh 7. Jadi la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirna minan nar adanya di maghrib dan subuh. Allahumma antas salam itu di semua solat. Allahumma antas salam. Terus Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik di semua solat. Allahumma lamani alima a'taita wa lamuti wa mana'ta di semua solat. Di semua solat adanya wiridan itu yang dibaca. Kemudian tasbih di semua, terserah kita ngambil 3, ngambil 11, ngambil 33, itu ada begitu. Habis dah tuh, di antaranya masih banyak, ada ayat kursi yang dibaca Nabi, itu ada dalam semua solat. Lalu kemudian yang ditanya, jika ada, mengapa sedikit orang yang melakukannya, lebih banyak yang meninggalkannya? Mungkin daripada keadaan masyarakat yang ada, karena hidup ini adalah pilihan. Begitu melihat kalau masjid di kampung yang orangnya nggak kemana-mana, ya dia habis sholat ngerem aja di situ, bisalah maksimal sekali untuk mengerjakannya begitu. Tapi kalau masjid-masjid yang pinggir jalan ini dengan mengajar berjamaah udah bagus, maka wiridan itu diserahkan biasanya kepada masing-masing, tapi tidak secara rame-rame begitu. Sebetulnya banyak yang mengerjakannya, mungkin karena kita melihat subjektif di lingkungan kita. Tapi kalau kita mengukur Islam di dunia, jauh lebih banyak yang mengerjakannya begitu. Tinggal diatur saja di masyarakat itu, apakah mau dimaksimalkan wiridan itu. Kadang masalahnya yang namanya pengurus masjid jadi puyang kalau wiridan itu lama banget, masyarakatnya udah ngomel-ngomel, jadi salah lagi. Makanya kalau kita mau ngamalin, silakan. Yang tasbih ini besar ganjarannya. Sebetulnya kalau tasbih, tahmid dan takbir ini mau tidur juga ada ajarannya. Mau tidur, Sayyidah Fatimah Zahra diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur baca tasbih 33, apalagi Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Habis itu baca kulhu 3, falak 1, An-Nas 1. Kalau kita baca ratib, habis sisa udah jadi aja. Karena itu udah masuk doa-doa keselamatan ketika kita tidur biar semuanya selamat. Itu diajarkan. Bahkan kalau baca tasbih 33
tahmid 33, Allah Akbar 33 sebelum tidur, itu alamat rezekinya makin berlimpah. Waduh, tendanya makin maju, dekornya makin maju. Kalau sebelum tidur baca begitu, karena itu yang diajarkan Nabi untuk kemudahan kehidupan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalaupun ada sedikit, sebetulnya banyak, karena ajaran Nabi ini banyak, maka ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Kemungkinan kalau ada orang yang mengerjakan dikit, kemungkinan kita husnudzon ada hal yang jauh lebih urgen dari ajaran Nabi tersebut, begitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya ya ada, jalanin aja kita. Kalau kita sudah masyarakatnya jadi, tahu masyarakat jadi emang udah itu aja dan semuanya demen, hobi semuanya, jalanin aja itu sampai kelar, mau dohor mau asar. Jadi kalau dohor bacanya begini kurang lebih, astagfirullahaladzim 3 kali, langsung Allahumma antas salam, begitu. Allahumma la mani lima a'taita, Allahumma ini nggak boleh tinggal, Allahumma ini nih dijamain aja, silakan. Kalau saya biasanya mufradin, Allahumma ini ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik, baru ila rabbi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, tutup amallahu akbar kabira, dah doa Fatihah doa. Itu begitu. Seperti apa yang sudah dibagikan buku tuntunan daripada sholat zikir, sholat 5 waktu. Itulah diantara yang ada. Kalau subuh dan maghrib jauh lebih luas, sehingga cukup panjang aurad-auradnya. Kalau kita demen, subuh itu yang paling tinggi diantara aurad adalah doa-doanya sesudah wirid yang ini nih, baca wirdul latif. Itu wirdul latif itu wiridan Rasulullah sesudah subuh. Ada satunya lagi, namanya wirdul kabir. Itu apa itu wirdul kabir? Wiridan Rasulullah sesudah subuh. Ini kami belum bagikan sampai sekarang wirdul kabir. Kenapa? Kalau kami bagikan, kami bingung di Jakarta. Begitu dengan teman-teman yang super sibuk bekerja. Karena wirdul kabir itu real, dari mulai habis sholat subuh selesai wiridan itu baca wirdul kabir, rapi-rapi jam 7 baru keluar dari masjid. Begitu jam 7. Begitu. Ini mau yang udah doyan banget sama ibadah. Luar biasa itu. Ada sih yang keluar juga tengah 8, itu karena habis sholat subuh tidur di masjid, gak ada yang bangunin. Gitu. Itu bukan karena wirid, karena tidur di masjid kagak ada yang bangunin. Maka tengah 8 keluar dari masjid, bukan dari wirid. Jadi wirdul kabir nih wiridan Rasulullah yang cukup lengkap, dikumpulin semua habis sholat subuh oleh Imam Haddad. Yang kami bagikan itu wirdul latif dan ratibul haddad. Begitu. Itu paketnya pas. Kalau saudara pahami, bila di ratibul haddad la ilaha illallah wa la syarikalah sebagai bacaan pertama, itu di wirdul latif bacaan terakhir. Kalaupun ada tambahan doa Nabi Khidir, bismillahi masyaallah, ini tambahan, tidak langsung dari Imam Haddad. Imam Haddad mentok di la ilaha illallah la syarikalah. Bila di ratib haddad terakhirnya kulhu falak anas, itu menjadi bacaan pertama wirdul latif. Jadi maketnya begitu, maketnya. Dulu kami bagikan juga wirdul latif itu, namun melihat masyarakat kebingungan, mau tidak mau kami ambil satu, maka yang kami ambil ratibul haddad dengan aurad sholawat bastu rizki, supaya tergabung semuanya. Maka ratib haddad itu pun sedikit banyak, walaupun tidak seluruhnya, mewakili bacaan supaya kita diberi keluasan rezeki, sehingga sholawatnya menggunakan bastu rizki yang ada di ratib haddad yang saudara pegang. Begitu, agar supaya saudara nggak kebingungan. Sebetulnya wiridan yang paling cakep habis subuh, kalau saudara demen pengen luar biasa, wirdul latif. Karena malam itu dari maghrib sampai subuh ratib haddad punya waktu, dari subuh sampai sore wirdul latif punya waktu. Begitu real aturannya. Cuman karena kebingungan, maka mau tidak mau
kami harus menyingkat satu supaya tidak begitu merasa diberati oleh aurat-aurat kaum salihin yang sebetulnya manfaatnya banyak. Ala kulli hal, silakan saja diamalin. Bagi imam, amalin itu wiridan tasbih itu silakan jangan ditinggal, karena itu adalah aurat-aurat dubura kulli shalah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang meninggalkan, banyak kalau mau ngomentari orang, ada yang meninggalkan ba'diyah, ada yang meninggalkan ini, ada yang meninggalkan tahajud, ada yang meninggalkan duha, banyak kalau ngomong sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Tapi tugas kita ini merapihkan diri kita, mana yang kita keburu amalin dari ajaran Nabi, amalin pelan-pelan setahap demi setahap agar supaya kita menuju sebuah kesempurnaan. Kurang lebih demikian, tapi intinya ajarannya ada begitu. Cuman biasanya kenapa orang meninggalkan, kemungkinan terbesar sepanjang yang kami tahu, karena di kota-kota besar itu kalau udah zuhur, asar terlalu repot mereka, sehingga dengan waktu kerja yang minim jangan sampai mereka dipecat oleh bosnya gara-gara mereka terlalu lama wiridan dalam sholat. Padahal kalau mengerti negerinya Islami kayak di daerah-daerah itu normal wiridan itu sampai kalau mau maghrib subuh ditambah laqad jakum 7 maghrib, laqad jakum 7 subuh. Kita banyak disingkat-singkat, itu luar biasa. Sama kalau mau mengkritisi tahlilan itu yang paling afdol adalah la ilaha illallahnya 100. Di Jakarta saja kita ngalamin 33, lewat dari 33 mulai batuk jamaahnya. Kalau lewat 33, kalau di daerah mohon maaf bisa, kalau tahlilan tuh bisa 200, bisa 500 tiap tahlilan. Nggak ada itu tahlilan 100 tuh, kalau malam 1, 2, 3 200, bisa 300, kadang 500 baru nutup tuh la ilaha illallah. Itu di daerah begitu. Nggak ngalamin sampai detik ini di daerah Kabupaten Tangerang, di Serang, Cilegon 33 enggak ada. Apalagi di daerah Pandeglang, nggak tahu tuh di Cilegon tuh. Kalau di Pandeglang hadorot paling dikit kudu 100 hadorot. Jadi dari jam 8 nih kita mulai tahlilan sampai tengah 9 belum kelar. Ila hadrat Syabdul Qadilani Al-Fatihah. Satu wali satu Fatihah. Pokoknya ada 200 wali ya 200 Fatihah. Lah belum tahlilan, Yasin belum. Kalau di Jakarta insya Allah udah pulang itu jamaahnya. Kalau di Jakarta kira-kira mau diamalin ya silahkan. Begitu. Itu begitu. Kalau nggak begitu nggak mau. Kudu wali ini sebut semuanya. Urutan-urutan itu. Jadi paling dikit itu 200 Fatihah sebelum iya sebelum Yasinnya itu. Itu begitu sampai detik ini. Saya bilangin aja, takut saudara main di rumah temennya di Pandeglang mimpin Nabil Fatih Yasin, aduh ditawakan ditinggal orang. Begitu. Itu kayak begitu yang terjadi. Jadi ini wiridan ini ada begitu. Jadi silakan amalkan, sabit dari Nabi, ada ajarannya. Tasbih ini amat sangat bagus bila kemudian kita amalkan itu. Cuman kan kadang waktunya sempit. Kayak ngaji aja nih, kalau saya melihat orang tua kita paham, melihat belakang, kalau kita udah datang paling Fatihah doa. Sebab apa? Kalau wiridan terlalu lama kejar-kejaran waktu. Ada kalanya seperti demikian, kita harus memahami wiridan terlalu lama, apalagi pakai laqad jakum segala macam, ya Isya kurang 10 menit baru kelar. Baru bismillah udah Isya bubar. Itu mau tidak mau hidup adalah pilihan, sehingga barangkali ada yang disingkat-singkat. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Apa tuh?
Jadi yang ditanya sholat khusyuk apa sholat di depan ada anak-anak begitu? Iya, jadi yang ditanya nih hukum garuk-garuk sampai 5 kali apa sholat khusyuk? Hah? Oh iya baik. Jadi untuk menuju sholat khusyuk ini berat. Maka khusyuk ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang terendah agar supaya sholat kita khusyuk, apa yang dibaca oleh mulut didengerin oleh kuping. Itu namanya khusyuk terendah. Itu begitu. Itu mencari sholat khusyuk. Jadi yang dibaca oleh mulut didengerin oleh kuping sendiri, huruf demi hurufnya. Ini khusyuk tingkat rendah. Begitu. Untuk menuju lebih lagi supaya kita khusyuk, di depan kita anggap ada mertua kita. Di depan kita ada mertua lagi duduk lihatin sholat kita. Kira-kira kita mau kebut enggak? Enggak. Kita khusyuk. Baru kalau udah bisa kita ngomong di hati, itu mertua kagak punya surga, tapi kita bisa khusyuk. Masa ama Allah yang punya surga kita enggak khusyuk? Emang tinggian mertua ama Allah. Ini cara-cara untuk menuju sebuah kekhusyuan dalam sholat. Latihan ketiga supaya kita khusyuk adalah setiap sholat gerakan yang ada hati bicara. Bagaimana hati bicara tuh? Allahu Akbar, kata hati, abis ini doa iftitah. Selesai iftitah, abis ini ajaran Nabi a'udhu. Abis a'udhu selesai hati Fatihah. Abis Fatihah ni amin. Abis amin ni surat. Abis surat ni ruku. Hatinya terus bimbing begitu, biar enggak kemana-mana. Wis enggak bakalan ingat mau musik gede ke samping masjid, mau kayak apa ke bunyi handphone. Karena kita sibuk sama diri sendiri. Terus aja lama-lama tanpa diomongin udah ngikut sendiri. Gerakan demi gerakan paham, ini ruku, habis ruku ini nanti bakal paham sendiri. Untuk menuju khusyuk tingkat tinggi, kita harus tahu arti-arti bacaan sholat. Dan ini khusyuk tingkat tinggi. Karena kalau kita tahu artinya akan jauh lebih menarik, akan jauh kita lebih khusyuk dibanding kita tidak ngerti. Kalau tidak ngerti main kebut, selesai aja. Begitu. Karena kita yang penting formalitas, bukan kandungan makna dari apa kita punya sholat. Begitu. Yang ini rada berat untuk menuju kemari, maka persiapan-persiapan yang ada menuju kekhusyuan kita harus jalankan, berangkat daripada wudu yang maksimal. Bila wudu kita maksimal, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa yang wudunya kurang rapih, untuk mencari sholat khusyuk rada berat. Maka wudhu ini ada 77 sunnah yang harus kita kerjakan, maka semuanya harus kita rapihkan untuk menuju sebuah sholat kekhusyuan. Kalau pengen nyari khusyuk, biarkan orang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang khusyuk bukan berarti tidak tahu orang yang di sebelahnya. Wong kuping mewaras. Rasulullah adalah manusia yang paling khusyuknya dalam sholat, tapi mendengar ada bayi nangis, sholatnya rada dicepatkan, takut bayi itu kagak ada emaknya, takut jatuh. Itu bukan berarti
tidak khusyuk. Begitu banyak metode-metodenya demi supaya mendapatkan sholat khusyuk. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah tuliskan tahapan demi tahapan demi supaya meraih sholat kekhusyuan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah, baik. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu, moga-moga kita semua diberi limpahan barokah. Ilmu-ilmu kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.